Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyyan ba'da. Ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum minal muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur atas segala karunia, atas segala anugerah dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba-hamba yang lemah, sebagai hamba-hamba yang kecil, dan sebagai hamba-hamba yang tak berdaya di hadapan Allah Rabbul Izzat, dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersalawat kepada ya Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan insyaallah semoga tercurah kepada keluarga besar beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan kita sebagai umatnya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan melalui perantara yang maha kuasa, Sang Khalik, Sang pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, keselamatan dunia dan akhirat, dan senantiasa selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang akan menggelincirkan kita ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Harta yang paling mahal, mutiara yang paling berharga di dalam kehidupan ini yaitu iman. Dengan iman mudah-mudahan kita akan senantiasa beserta keluarga kita akan diselamatkan di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, pasti itu abadi. Dan dengan iman, insya Allah kita akan senantiasa bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah kita akan bisa memilah dan memilih mana yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa dan mana yang dimurkai oleh Yang Maha Kuasa. Jadi untuk itu, sebagai insan manusia biasa, terkadang kita melupakan dengan rasa syukur. Banyak manusia berpikir, melihat, bahkan memandang seolah-olah
kehidupan dunia ini bagaikan tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang akan hijau selama-lamanya. Padahal sebenarnya lah, tumbuh-tumbuhan yang hijau tersebut akan mudah berguguran, akan mudah berserakan, dan akan rontok serta kering di muka-muka bumi. Dan banyak juga insan manusia berpikir, melihat, bahkan memandang seolah-olah di dalam kehidupan dunia yang fana ini bagaikan emas intan permata yang sangat berkilau-kilauan. Padahal saudara-saudariku, emas intan permata yang amat sangat berkilau-kilauan tersebut akan mudah terkikis, akan mudah habis, dan akan cair seketika tatkala diterpa sang matahari. Maksudnya adalah kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi. Kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal. Karena dunia tempat menanam, kampung akhirat tempat kita menuai. Kejahatan-kejahatan yang kita tanam perbuat di dunia ini, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kejahatan-kejahatan di alam akhirat. Namun sebaiknya, bila kebaikan-kebaikan yang kita sering laksanakan, menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa yang dilarang, yang mudah-mudahan kita akan senantiasa di alam akhirat nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sebenarnya manusiawi, saudara-saudari, manusia tempatnya lalai, manusia tempatnya lupa, manusia tempatnya berbuat dosa. Tapi sampai kapan kita melanggar rambu-rambu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kita tahu? Dan sampai kapan kita insaf? Apakah nyawa kita setelah ada di kokoroh, setelah ada di tenggorokan? Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kematian sesuatu yang pasti. Bisa jadi detik ini, bisa jadi menit ini, bisa jadi jam ini, minggu ini, bulan ini, atau tahun ini. Karena kita sebagai insan manusia yang tak berdaya, yang lemah, yang penuh dengan kehilapan-kehilapan, dosa-dosa, tidak ada yang bisa memastikan apakah kita bisa melihat matahari terbit di esok pagi, apakah kita bisa memastikan matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Allah wa'lam bishawab. Jadi untuk itu, sama-sama kita berfastabiqul khair di dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan tipu daya ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berpacu untuk menyongsong, untuk memperbanyak amal, untuk bekal di kampung akhirat kelak. Nah ini saudara-saudariku, terkadang rezeki itu dinilai
hanya dengan mata rupiah, dengan mata dolar. Kita dapat rezeki kalau kita dapat uang. Padahal rezeki yang terkecil, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa bermuhajah bertatap muka seperti ini, merupakan suatu rezeki yang tiada ternilai harganya. Jadi untuklah di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini, mari sama-sama kita perbanyak bekal sebanyak-banyak. Untuk apa? Untuk menuju kampung akhirat kelak. Dan insya Allah, jikalau saja kita dan keluarga kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, kita akan senantiasa taat, kita senantiasa akan berzikir, mengingat selalu kepada Sang Pencipta yang menciptakan alam serta isinya, yang menciptakan manusia dan hewan-hewan. Sepantasnya kita bersyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Untuk hamba-hamba, kata Allah, banyak-banyaklah bersyukur tentang segala apa yang telah kuberikan kepadamu, tentang segala nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau dan apabila hamba-hambaku tak mau bersyukur kepadaku tentang segala nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kufur nikmat, ingatlah siksa dan azabku sangatlah perih. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk kita semakin mempertebal, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha semaksimal mungkin, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tempatnya lalai, manusia tempatnya lupa, manusia tempatnya penuh dengan noda dan dosa. Tapi apakah kita akan terus menumpuk sampai tinggi, sampai membunuh? Jangan sampai, saudara. Karena kita akan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena materi, bukan karena uang, bukan karena kemewahan-kemewahan, bukan karena rumah bertingkat-tingkat, bukan karena mobil-mobil mewah. Tapi yang dinilai di sisi Yang Maha Kuasa, dipandang dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, keimanan, keislaman kita terhadap Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sama-sama kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak yang dosa-dosa yang kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata, baik yang dosa besar maupun dosa kecil. Kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat, selalu eling istighfar dalam hati kita. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang tercinta, yang terkasih, yang tersayang, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah menciptakan kita. Jadi untuk itu, sebagai anak, apabila orang tua kita masih hidup di dunia ini, kita banyak-banyak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita senantiasa diberikan umur yang panjang, umur untuk taat beribadah, dan jangan sampai kita sebagai anak menorehkan, melukai hati orang tua kita. Orang tua kita telah susah, orang tua kita telah menderita di saat kita sebagai anak. Ayah kita perginya dari rumah, pergi pagi pulang malam, terkadang kepala di bawah kaki di atas. Untuk apa? Untuk memikirkan diri kita, agar anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan sama layaknya seperti umumnya, agar anaknya bisa sekolah. Dan bagi ibu kita, di saat kita di dalam kandungan ibu kita 9 bulan 10 hari, ibu kita tidak pernah memikirkan keselamatannya, tetapi memikirkan bagaimana cara anak dalam kandungannya ini bisa selamat dan bisa menatap dunia ini. Itu yang hanya ada dalam pikiran orang tua kita. Masihkah kita akan durhaka? Dan bagi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita doakan beliau. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa di alam kubur mereka, orang tua kita, senantiasa diterangi dengan cahaya-cahaya surga. Amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang menjadi teman di alam kuburnya, senantiasa dilancarkan lisannya untuk senantiasa bisa menjawab segala pertanyaan malaikat-malaikat Munkar dan Nakir. Dan agar senantiasa orang tua kita doakan almarhum-almarhumah agar senantiasa termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Ghafur, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami tatkala kami masih kecil. Jadi semoga saja kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kedua orang tua kita masih berada di dunia ini, jangan sekali-kali kita menorehkan, melukai hati beliau. Betapa kecewanya, betapa sakitnya hati beliau yang telah mengandung, yang telah melahirkan kita, yang telah memberi makan. Kita doakan saja beliau. Jangan sampai kita ada kata-kata yang melukai hati beliau. Dan sekali lagi, sebagai anak yang soleh dan soleha, sudah barang tentu kita akan senantiasa mendoakan orang tua kita yang ada di alam kubur sebagai tanda bakti bagi diri kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Sampai kapan? Sampai kita pun meninggal dunia. Dan kita doakan beliau
orang tua kita yang telah meninggal dunia, agar senantiasa diberikan harum-haruman wangi-wangian minyak kasturi. Jadi sebelum saya tutup, mari sama-sama kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita, segala kekeliruan kita, segala kehilapan kita. Astaghfirullah Rabbal Baroya, astaghfirullah minal khotoya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kerendahan dan kelemahan, dengan segala ketiadaberdayaan dan ketiadamampuan, sebagai makhluk kecil di hadapan-Mu ya Rabb, izinkanlah hamba-hamba-Mu ini, izinkanlah kami untuk berdoa dan bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa orang tua kami yang telah meninggal dunia. Terimalah segala amal ibadahnya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kami masih kecil. Terangilah selalu dengan cahaya-cahaya surga-Mu di alam kubur. Jadikanlah amal baiknya sebagai teman-teman di alam kubur beliau, almarhumah. Dan lancarkanlah lisan beliau untuk segala menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat-malaikat maut-Mu. Dan jadikanlah almarhumah kedua orang tua kami termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung yang akan menempati surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Latif, ya Ghafur, ya Azizul Jabbar Mutakabir, ya Malikul Qudus Salam. Jawablah segala doa-doa kami. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawina alaina fi syakaratil maut wa najatata minal wa'afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.